Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin, NPM 223510509. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penjelasan dari video yang saya ketahui. Yang pertama, environment setup, dasar pemrograman mobile. Eh, Environment setup, Reds Native. Apa itu Reds Native? Reds Native itu yaitu kerangka kerja atau framework open source dari Facebook yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan Reds. Keuntungan menggunakan Reds Native: cross-platform development, satu kode yang sama dapat digunakan untuk Android dan iOS, dekat dengan performa natif, memungkinkan penggunaan komponen natif sehingga performanya lebih cepat dibandingkan framework berbasis WebView. Komunitas dan didukung besar. Dengan komunitas yang besar, banyak pustaka, tutorial, dan dokumentasi yang bisa membantu pengembang. Hot reloading, fitur yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus merebuild aplikasi sehingga mempercepat proses pengembangan. Tujuan utamanya mempermudah pengembangan dalam membangun aplikasi mobile yang mendekati pengalaman natif dengan waktu pengembangan yang lebih efisien. Selanjutnya, get started with Reds Native. Dua metode instalasi Reds Native. Yang pertama, Expo CLI adalah pilihan yang lebih mudah untuk memulai project Reds Native, cocok bagi pemula. Kelebihannya tidak memerlukan konfigurasi native kode, menyediakan akses mudah ke banyak API, dan dapat digunakan tanpa harus mengatur Android Studio atau Xcode. Kekurangannya tidak memiliki akses native kode yang lebih dalam, jadi kurang fleksibel untuk fitur yang memerlukan akses mendalam. Yang kedua ada Reds Native CLI, lebih cocok untuk pengembang yang menginginkan kontrol penuh atas konfigurasi proyek dan yang sudah terbiasa dengan alat pengembangan native. Kelebihannya mendukung integrasi dengan modul native dan dapat diakses di proyek yang lebih kompleks. Kekurangannya membutuhkan pengaturan lingkaran pengembangan yang lebih rumit. Selanjutnya ada setup your environment. Langkah-langkah dasar Node.js, platform JavaScript runtime yang wajib diinstal karena Reds Native dijalankan melalui Node. Watchman atau khusus untuk macOS, alat pengawas file yang memungkinkan deteksi perubahan file secara otomatis. Ini mempercepat development scale. Java Development Kit atau JDK diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Selanjutnya Android Studio, ide untuk Android yang menyediakan emulator, Android SDK, dan alat pengembangan lainnya. Pengaturan untuk macOS dan Windows ada langkah-langkah khusus tergantung OS yang digunakan. macOS memerlukan Watchman, sedangkan Windows memiliki beberapa konfigurasi tambahan. Selanjutnya, integration with existing apps. Tujuan utama mengintegrasikan Reds Native ke dalam aplikasi Android atau iOS yang sudah ada tanpa harus membangun ulang aplikasi dari awal. Berguna bagi organisasi atau perusahaan yang ingin memanfaatkan kode lintas platform secara bertahap. Manfaatnya dapat mengembangkan fitur-fitur baru menggunakan Reds Native di aplikasi yang sudah ada dengan kode lintas platform. Memungkinkan adopsi bertahan Reds Native di aplikasi yang masih menggunakan native kode murni. Contoh penggunaan menambah fitur seperti profil penggunaan atau notifikasi dengan Reds Native di aplikasi iOS atau Android. Selanjutnya, integration with Android Fragment. Apa itu fragment? Fragment adalah komponen yang digunakan di Android untuk membuat tampilan modular. Reds Native dapat dimasukkan dalam fragment sehingga dapat berintegrasi dengan iNative Android atau EU Native Android. Dapat menggunakan komponen Reds Native dalam satu bagian aplikasi tanpa perlu membangun ulang seluruh aplikasi dengan Reds Native. Fleksibilitas dapat mengembangkan fitur dengan Reds Native pada proyek yang ada tanpa mengubah seluruh UI. Contoh kasus mengembangkan modul yang berisi peta interaktif atau grafik yang membutuhkan animasi. Selanjutnya, building for TV device. Platform yang didukung Reds Native
Mendukung Android TV dan Apple TV memungkinkan pengembangan aplikasi cocok untuk TV, pengembangan TV yang optimal. Menyediakan UI yang sesuai untuk layar besar, menyesuaikan kontrol yang diakses melalui remote control TV, terus menerapkan fitur seperti navigasi menggunakan tombol arah, fokus komponen UI, dan dukungan input suara. Kegunaan membuat aplikasi untuk platform TV yang intuitif dan mudah digunakan di layar besar. Selanjutnya, out of three platform. Pengertiannya adalah platform yang tidak secara resmi didukung oleh tim pengembang inti Reds Native. Contohnya platform Reds Native untuk Windows dan macOS. Kegunaan dengan pustaka tambahan dari komunitas. Pengembang bisa membuat aplikasi desktop menggunakan Reds Native. Memberikan fleksibilitas untuk membangun aplikasi yang bisa digunakan di lebih banyak platform selain Android dan iOS. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya lebih banyak opsi platform meningkatkan keterjangkauan pengguna. Kekurangannya karena tidak resmi mungkin tidak memiliki semua fitur yang dioptimalkan dan memerlukan dukungan dari komunitas. Selanjutnya yang kedua, workflow, dasar pemrograman mobile. Running on device. Mengapa penggunaan perangkat fisik? Menguji aplikasi di perangkat fisik memungkinkan pengembang melihat kinerja nyata aplikasi, terutama fitur yang memerlukan interaksi perangkat keras seperti kamera, GPS, dan push notification. Pengujian perangkat nyata membantu mendeteksi bug spesifik perangkat yang mungkin tidak terlihat di emulator. Langkah-langkah menjalankan di perangkat Android. Yang pertama, hubungkan perangkat Android, sambungkan perangkat dengan komputer menggunakan kabel USB dan pastikan terdeteksi. Yang kedua, aktifkan USB debugging. Di perangkat Android, buka setting, about phone, dan ketuk build number beberapa kali untuk mengaktifkan mode developer option. Masuk ke developer option dan aktifkan USB debugging. Yang ketiga, jalankan aplikasi. Perintah npx Reds Native run Android untuk memulai aplikasi pada perangkat. Selanjutnya langkah-langkah menjalankan di perangkat iOS. Yang pertama, sambungkan perangkat iOS, sambungkan perangkat ke komputer dengan kabel USB. Yang kedua, buka Xcode, buka proyek di Xcode, pilih perangkat sebagai target di drop-down. Yang ketiga, jalankan proyek, klik tombol run di Xcode untuk menjalankan aplikasi pada perangkat. Catatan tambahan, untuk perangkat iOS mungkin perlu sertifikat dan profil pengembangan dari Apple developer untuk menjalankan aplikasi pada perangkat fisik. Selanjutnya, fast refresh. Definisi fast refresh adalah mekanisme hot reloading yang perbarui aplikasi langsung setelah kode diubah tanpa kehilangan state aplikasi yang sedang berjalan. Keuntungan utama fast refresh: efisiensi waktu pengembangan, dapat melihat perubahan secara instan tanpa harus merebuild aplikasi setiap kali mengubah kode. Mempertahankan state. Fast refresh mempertahankan status aplikasi. Deteksi error lebih cepat, perubahan kecil pada UI atau logika langsung terlihat, membantu pengembang mengidentifikasi kesalahan pada tahap awal. Tips penggunaan fast refresh: pastikan fast refresh diaktifkan pada perangkat atau emulator. Ini biasanya aktif secara default di Reds Native versi terbaru. Penggunaan state dan props: fast refresh bekerja dengan baik pada komponen yang mengandalkan state dan props sehingga perubahan di UI bisa langsung terlihat. Selanjutnya, Metro. Metro adalah bundler JavaScript untuk Reds Native yang mempersiapkan, mengkompilasi, dan mengoptimalkan kode aplikasi sehingga siap dijalankan pada perangkat mobile. Fitur utama Metro: building dan minimization. Metro mengompres dan mengoptimalkan kode JavaScript ke dalam bundle yang efisien. Hot module replacement. Bersama Fast Refresh, Metro memungkinkan perubahan kode ditampilkan secara langsung di aplikasi tanpa harus di restart. Optimal kerja: Metro membagi kode aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang hanya dimuat sesuai kebutuhan, membuat aplikasi lebih ringan. Perintah dasarnya: npx Reds Native start untuk memulai server Metro, npx Reds Native run Android atau run iOS untuk menjalankan aplikasi dan memulai Metro. Cara kerja: Metro memantau
perubahan kode. Jika pengembangan mengubah kode, Metro mempengaruhi bagian yang diubah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengujian kode. Selanjutnya, using libraries. Mengapa menggunakan library? Library atau pustaka membantu pengembang mempercepat pengembangan aplikasi dengan menggunakan solusi siap pakai untuk berbagai fungsi, seperti navigasi, pengambilan data API, atau autentikasi. Cara penggunaan library Reds Native. Menambah library, jalankan perintah npm install library name atau yard add library name untuk menambahkan pustaka. Linking library, gunakan npx Reds Native link library name jika perusahaan memerlukan akses ke native kode. Beberapa pustaka modern tidak memerlukan link manual berkat fitur auto linking. Mengkonfigurasi library. Jika library memiliki dokumentasi khusus, ikuti petunjuk konfigurasi untuk integrasi optimal. Contoh library populer: Reds Navigation untuk navigasi antara screen, Redux untuk mengelola state secara global, Access atau Fetch API untuk mengambil data dari server. Keuntungan menggunakan library mempercepat pengembangan, meminimalkan bug dengan pustaka yang telah teruji, dan memberikan fungsionalitas tambahan dengan sedikit pengaturan tambahan. Selanjutnya, upgrading to new version. Mengapa upgrade itu penting? Memastikan aplikasi mendapatkan pembaruan keamanan, perbaiki bug, dan performa terbaru. Versi baru React Native seringkali menyertakan fitur baru dan optimalisasi untuk perangkat dan platform terbaru. Panduan upgrade. Periksa versi terbaru di React Native Releases. Gunakan CLI untuk upgrade. Jalankan npx React Native upgrade untuk memulai proses upgrade. Baca changelog. Selalu periksa changelog untuk memahami perubahan penting yang mungkin mengaruhi kode Anda. Tips untuk upgrade yang aman: backup proyek atau gunakan version control untuk menyimpan versi lama sebelum melakukan upgrade. Periksa kompatibilitas pustaka. Beberapa pustaka eksternal mungkin belum mendukung versi terbaru React Native. Pengujian insensitif. Setelah upgrade, uji aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur tetap berfungsi. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.